bau melatinya masih terus ngikutin kita, suara ketawa-ketawa juga, teman kita jalannya kayak ada yang nahan gitu kan, kayak diseret-seret tuh kayak ada yang nahan gitu. Di situ kita udah panik, aduh ayo kapan nih sampai nih, kok lama banget itu nggak nyampe-nyampe gitu ya. Sahabat Cumbu Alam, hari ini gue mau cerita tentang perjalanan gue menuju Gunung Ciremai. Kenapa gue mau cerita tentang perjalanan gue ke Gunung Ciremai? Karena banyak banget kejadian-kejadian aneh yang di luar nalar gue ketika gue naik ke Gunung Ciremai. Gue berangkat 9 orang sama teman-teman gue. Kita naik dari jalur Linggasana. Ini perjalanan yang aneh ini, yang di luar nalar ini, dari mulai kita di base camp sampai atas dan sampai turun lagi, itu banyak kejadian-kejadian aneh. Gue sepakat sama teman-teman gue, kalau menemukan sesuatu hal yang aneh, anggaplah horor gitu ya, mistis, tuh jangan diceritain. Kita baru boleh cerita kalau udah sampai bawah. Kita sepakat. Karena apa? Karena Gunung Ciremai ini udah banyak orang yang tahu lah tentang cerita-cerita mistis sih. Jadi kita nggak mau perjalanan kita ini terganggu, jadi terbawa gitu ya. Teman-teman kita kalau nemuin sesuatu terus langsung cerita, nah itu takut ke semua orang tuh kebawa takut gitu ya. Makanya kita sepakat kalau udah sampai bawah baru boleh cerita. Kita lewat jalur Linggasana. Nah, Linggasana ini jalurnya baru pertama kali nih kita mau naik, itu kita udah dipertemukan dengan banyak kuburan gitu. Kuburan tua lah ya. Karena ini banyak yang ziarah ke sana gitu. Bahkan ada batu yang ditutupi oleh kain kapan gitu ya. Terus dibikin rumah-rumah. Di situ banyak sesajen. Nah, kita nggak tahu tuh itu untuk apa gitu. Nah, kita ya permisi lewat gitu. Nah, tapi temen gue udah mulai merasakan di situ. Merasakan apa? Dia merasakan bau yang sangat busuk. Itu sampai atas tuh. Dia ngerasain bau busuk itu. Padahal kan itu gak ada lah ya harusnya yang bau-bau busuk seperti itu ya. Terus selain itu, temen gue yang laki-laki pas di pos 3. Pos 3 ini pos terakhir adanya mata air. Dia ngerasa seperti ada yang sedang memperhatikan dan sedang ngetawain dia. Gue pikir dia doang yang seperti itu ya, yang ngerasain seperti itu. Pas kita udah sampai bawah itu, dia cerita, gue kayak diketawain sama orang, kayak diperhatiin sama ini sesuatu gitu ya di pos 3. Loh, teman gue yang satu lagi, iya gue juga ngerasain, gue ngedenger jelas tuh ketawa-ketawa. Yang teman yang lain juga, oh iya gue juga. Gue nggak ngerasain kalau gue ya. Mereka bercerita, iya benar ada yang ketawa-ketawa kayak ngetawain kita gitu. Itu pas di perjalanan naik gitu. Nah, kalau gue pribadi ngerasain hal yang aneh itu pas turun. Gue pas naik nggak ngerasain apa. Pas turun, jadi gue nggak sengaja, gue duluan ya. Gue duluan tanpa gue sadari. Kita kan berkelompok, terus gue ternyata udah duluan aja. Pas gue nengok ke belakang, itu udah nggak ada orang. Di depan juga udah sepi gitu ya. Nah, gue berikan kode. Jadi kita di bawah udah sepakat gitu ya.
kalau ada sesuatu atau rombongan kita tertinggal atau ada yang terluka tapi pisah kelompok, kita berikan tanda peluit 3 kali. Akhirnya karena gua terpisah dari rombongan, gua memberikan tanda peluit 3 kali kan. Prit 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 gitu ya. Dibalas tuh, ada balasan peluit, itu jelas suara peluit, peluit 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 gitu ya. Gue tungguin karena oh udah ada nih, mungkin udah deket, mereka denger peluit gue tungguin tapi kok nggak sampai-sampai gitu ya. Udah agak lama tuh, lumayan. Terus karena udah agak lama, gue peluit lagi dong. Gue peluit lagi, prit prit prit. Itu jelas bener suara peluit, dibales lagi, prit prit prit. Oke, gue tungguin nih. Gue masih biasa aja tuh. Makin lama tuh kok nggak sampai-sampai, padahal udah ada peluit, ngebales peluit gitu. Gue penasaran, gue peluit yang ketiga kalinya. Prit prit prit, dibales lagi peluit. Itu beneran percis suara peluit gue. Balas lagi. Gue tungguin, tapi gue udah mulai gelisah karena posisinya di belakang udah nggak ada orang, di depan juga udah nggak ada orang. Yang ketiga kalinya makin lama kok nggak sampai-sampai. Di situ gue mulai ngerasa gelisah. Ini beneran nggak ya? Ini peluit mereka bukan ya? Tapi setiap kali gue peluit itu dibales soalnya. Untuk menenangkan diri, gua akhirnya peluit lagi yang keempat kalinya. Prit prit prit, agak panjang tuh, dibales lagi, prit prit prit, panjang juga sesuai dengan apa yang gue peluitkan. Gua nungguin lagi dan gua sangat gelisah. Gua nungguin kok nggak nyampe gitu ya. Udah nggak tenang tuh, gua udah nggak tenang karena semenjak gua nungguin itu udah nggak ada tuh yang dari belakang yang turun, nggak ada, yang mau naik juga udah nggak ada. Mulai gelisah gua. Akhirnya karena gua sendirian dan gua, kayaknya gua harus cari tempat rame nih buat nungguin gitu ya. Ini yang terakhir nih, yang kelima kalinya gua peluit. Kalau emang dibalas lagi, gue tungguin, tapi kalau nggak nyampe-nyampe gue turun. Prit prit prit. Itu ada balasan lagi, nggak lama itu ada balasan lagi. Oke, gue mulai menenangkan diri walaupun udah gelisah. Gue coba tungguin. Ternyata itu nggak sampai-sampai, nggak ada yang kelihatan di belakang, nggak ada yang turun, nggak ada kelihatan yang turun. Ya udah, karena gue udah ngerasa itu sangat sulit untuk dipahami gitu ya, dibalas tapi nggak ada yang datang, nggak ada yang turun gitu. Peluit gue dibalas tapi nggak ada yang turun. Akhirnya gue turun sendirian untuk mencari tempat yang ramai. Turun gua lama dan alhamdulillah di pos kelima itu banyak yang mau naik, lagi pada istirahat. Gua duduk di situ istirahat karena rame gitu ya. Gua istirahat udah lama, gua ngerokok itu sekitar udah habis 3 batang. Mereka nggak nyampe-nyampe. Gue udah bingung, gue harus gimana nih, karena masih lama banget nih. Dari pos 5 ke base camp tuh masih lama gitu ya. Itu kondisinya sore menjelang maghrib. Akhirnya setelah gue udah istirahat banyak gitu ya, mereka baru sampai. Gue cuman basa-basi dong. Lama banget, saya udah nungguin lama di pos 5 ini. Dia lagi banyak yang istirahat tadi gitu ya, pada kecapean. Gue belum cerita tuh soal gue peluit terus ada yang balas. Kita tuh di pos 5 udah agak sore gitu ya, udah mau menjelang maghrib.
Akhirnya ketika udah ketemu istirahat, kita jalan lagi. Nah, setelah maghrib ya, pas mau maghrib itu semuanya merasakan hal yang aneh. Semuanya merasakan hal yang aneh. Maghrib cuaca udah sangat gelap. Ini maghrib tapi udah gelap banget. Sudah gelap banget. Nah, karena kondisinya yang gelap, kita nggak sadar lewat jalan yang nggak kita lewatin pas naik. Kita sadar-sadar pas semakin jauh. Kok ini jauh amat ya? Kok nggak ketemu-ketemu sama jalan yang pos-pos selanjutnya gitu ya? Gua berempat jalan duluan. Karena pas kita jalan tuh pas maghrib tuh kita mulai terpecah lagi tuh. Tapi gue berempat. Semuanya ternyata melalui jalan yang sama. Di sini nih hawanya bener-bener udah nggak karuan tuh. Bau melati, bau minyak apa ya? Ya bau minyak ya, bau melati lah ya, bau melati. Banyak suara-suara aneh, ketawa, itu jelas ketawa. Kita pas udah maghrib itu banyak yang ketawa-ketawa kayak gitu. Semuanya ngerasain. Yang bikin mistis itu ketika kita udah maghrib kayak gitu, teman gua yang perempuan tiba-tiba cedera, kakinya sakit, nggak bisa dipakai buat jalan. Kita kan tanya ya, kamu bisa jalan nggak? Bisa. Oke, dia jalan, tapi kakinya tuh diseret-seret. Kita mulai agak aneh gitu kan, kok diseret-seret ya? Kan namanya kan bisa ya jalan pincang tuh kan bisa tuh. Kita, kak, jalannya jangan diseret-seret gitu. Gue mulai merinding. Jangan diseret-seret gitu. Oh iya, dia bilang iya. Tapi pas jalan masih diseret-seret juga. Kita mulai nggak tenang, udah pengen cepet sampai, kayak ditambah itu bau melati itu terus ngikutin kita, dan ketawa-ketawa itu sepanjang jalan itu terus kita ngedenger. Dia jalannya masih diseret, kak, dipincangin aja, jangan diseret-seret gitu. Iya, dijawab lagi iya, tapi pas jalan masih diseret terus. Makin horor kan. Waduh, kok bisa ya diseret-seret terus. Akhirnya kita puncaknya itu pas ketemu belokan, dan di situ banyak makam gitu ya, banyak makam. Disitulah kita semakin mengerikan gitu ya, semakin mengerikan. Karena apa? Bau melatinya masih terus ngikutin kita, suara ketawa-ketawa juga. Teman kita jalannya kayak ada yang nahan gitu kan, kayak diseret-seret tuh kayak ada yang nahan gitu. Situ kita udah panik, aduh ayo kapan nih sampai nih, kok lama banget itu nggak nyampe gitu ya. Padahal itu posisinya udah dari pos 2 mau menuju terakhir gitu ya, mau ke base camp gitu. Dari 1 mau ke base camp lah. Kita udah panik di situ. Habis itu pas udah sampai, kita istirahat. Yang temen gue yang perempuan yang cedera ini, pas udah duduk, dia mau beli es di base camp. Jalannya normal. Beneran, jalannya normal.
Dia nggak ngerasain sakit lagi. Kak, udah nggak sakit? Enggak nih, nggak sakit kok. Ya bingung saya juga kok nggak sakit lagi. Gua sama temen gua saling bertatap-tatapan. Hmm. Iya, 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 iya. Di jalan normal, dia jalan normal. Akhirnya gara-gara itu kita mulai cerita tuh, mulai mulai terbuka. Gua bilang, tadi nih pas gua duluan, lu pada bales fluid gua kan? Gue bilang gitu tuh. Lu pada balas fluid gua kan? Teman gua jawab, enggak. Ah, yang serius lu. Saya udah mulai udah mulai waduh. Terus siapa yang balas fluid gua gitu kan? Wah, gua fluid, terus gua denger jelas ada balasan fluid sesuai dengan suara fluid gua gitu. Gue fluid misalnya nih, prit 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 gitu ya bunyinya, itu jelas dibalas kayak gitu lagi. Mereka bilang enggak, kita enggak ngebalas fluid. Gue bilang gue 5 kali loh balas apa sih, fluid kayak gitu dan itu dibalas. Enggak, beneran gue nggak bohong. Waduh, kata gue, terus siapa yang balas fluid gitu kan? Pas kita cerita-cerita kayak gitu, yang lain juga mulai cerita gitu ya, kejadian yang ternyata pas kita dibelokan dan menjelang maghrib, suara orang ketawa dan lain sebagainya, ternyata semuanya ngedenger dengan jelas. Jadi bukan gua doang. Kita udah cerita-cerita, ternyata ada ya yang punya base camp gitu cerita bahwa sebelum kita naik ada juga orang Bandung yang naik dan mereka lebih parah dari kita. Mereka baru nyampe pos 2 udah turun lagi. Karena kata mereka banyak yang nggak di luar nalar gitu. Banyak yang kejadian-kejadian baru naik sampai pos 2 mereka udah turun lagi, udah banyak hal yang aneh. Akhirnya pas mereka turun lagi, mereka mau coba besok naik lagi. Mereka naik, ternyata mereka butuh waktu 3 hari 2 malam buat naik ke sana, nyampe puncak. Mereka banyak kejadian-kejadian yang aneh. Tenda tiba-tiba rusak, angin kenceng dan lain sebagainya. Ternyata nggak cuma kita tuh yang kayak gitu. Mudah-mudahan ini bukan buat nakut-nakutin ya. Ini bukan buat nakut-nakutin. Mudah-mudahan kita selalu waspada mau dimanapun gitu ya. Tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat Islam ya. Pada Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita harus selalu ingat dimanapun berada, memujinya gitu ya. Agar kita nih nggak diganggu sama hal-hal yang aneh. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran. Jadi bukan buat nakut-nakutin. Ini untuk pelajaran kita semua. Terima kasih. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe.